Penyebaran tuberkulosis melonjak drastis di Kabupaten Tangerang, Banten. Tercatat ada 9.000 orang yang terdeteksi mengidap penyakit paru-paru tersebut. Tuberkulosis atau biasa dikenal dengan TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Menurut laporan World Health Organization tahun 2023, Indonesia menjadi negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia setelah India. Menurut laporan Kemenkes RI tahun 2023, diperkirakan hanya 74% kasus TBC yang terdiagnosis. Artinya, 26 kasus lainnya merupakan missing case atau kasus yang tidak terdiagnosa. Metode yang praktis untuk mendeteksi dini gejala TBC adalah metode diagnosis berupa pemeriksaan dahak secara mikroskopis atau smear mikroskopi. Metode smear dinilai terjangkau dan mampu diakses fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kementerian Kesehatan sendiri sudah menggalakkan gerakan TOS TBC atau temukan, obati, sampai sembuh. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sensitivitas dari metode smear menjadi penghambat utama dalam menghentikan persebaran TBC. Smear adalah metode pembuatan preparat sediaan tipis yang dibuat dengan cara meratakan bahan biologis seperti dahak, darah, atau jaringan yang dihaluskan di atas kaca objek sehingga membentuk lapisan tipis yang kemudian akan difiksasi dan diwarnai agar struktur sel dan mikroorganismenya itu dapat diamati dengan jelas di bawah mikroskop. Pada kasus TBC, dahak yang diperiksa itu biasanya berwarna kekuningan hingga kehijauan, kental, dan kadang juga bercampur dengan darah atau hemoptisis. Sedangkan pada pemeriksaan mikroskopis akan tampak basil tahan asam atau bakteri Mycobacterium tuberculosis yang berwarna merah terang. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan teknik smear atau apusan. Yang pertama, gunakan ruangan yang steril. Yang kedua, gunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker ataupun sarung tangan. Kemudian pastikan menggunakan objek gelas yang bersih, kering, tanpa adanya minyak maupun lemak, agar sampel yang diletakkan pada objek gelas dapat melekat. Lalu, ketika mengambil sampel, jangan mengambil terlalu banyak ataupun terlalu sedikit agar sampel atau apusan yang dihasilkan tidak terlalu tebal maupun tidak terlalu tipis. Lalu fiksasi sampel dengan cara objek gelas dilewatkan di atas nyala api. Pada pengambilan sampel untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis atau TBC menggunakan teknik smear, pastikan menggunakan dahak bukan saliva, karena saliva seringkali dianggap kurang representatif. Dan dahak yang direkomendasikan adalah dahak pada pagi hari karena dianggap memiliki basil yang banyak. Kemudian hindari juga percikan ketika pengambilan atau pembuatan pada teknik smear ini karena dapat menimbulkan penularan Mycobakteri tuberkulosis pada praktikan. Dan juga pastikan menggunakan wadah yang rapat atau yang tidak mudah bocor agar terhindar dari kontaminasi lingkungan ataupun kontaminasi terhadap praktikan. Kesalahan dalam pembuatan preparat metode smear untuk pengamatan morfologi bakteri pada penyakit TBC dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Jika apusan dibuat terlalu tebal atau terlalu tipis, maka akan menyulitkan dalam mengamati keberadaan bakteri TBC di bawah mikroskop. Selain itu, pencucian yang kurang bersih juga dapat menyebabkan pewarnaan tidak merata. Pembersihan dengan tisu atau kertas saring yang kurang hati-hati juga berisiko meninggalkan serat tisu pada preparat, sehingga menimbulkan artefak yang dapat mengganggu pengamatan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam pembuatan metode smear supaya preparat yang dihasilkan dapat teramati dengan jelas dan representatif. Sehingga beberapa peralatan yang perlu dipersiapkan yaitu wadah lisol, rak tabung, rak pengecatan, pipet, dan juga mikroskop cahaya. Sedangkan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu dahak, objek gelas pewarna Giles Nelson yang terdiri dari karbol vaksin 1%, asam alkohol 3%, metilen blue 0,1%, aquades, alkohol 95%, gigi pipi atau tusuk gigi, lisol, dan juga bunsen. Langkah pertama, kita akan membuat preparat dahak. Mengambil sedikit dahak dengan lidi, kemudian diletakkan pada objek gelas dan diratakan dengan tusuk gigi hingga membentuk ukuran kurang lebih 3 x 2 cm. Kemudian
preparat dibiarkan kering pada suhu kamar, lalu melakukan fiksasi dengan melewatkan kaca objek gelas di atas api bunsen. Untuk proses pewarnaan sendiri, letakkan preparat di atas rak pengecetan, kemudian diteteskan karbol vaksin 1% hingga menutupi seluruh area objek gelas. Panaskan dengan api kecil sampai terlihat uap, didiamkan selama kurang lebih 5 menit, dan dibilas dengan aquades. Teteskan asam alkohol 3% sampai warna merah hilang, lalu bilas kembali dengan aquades. Setelah itu, diteteskan metilen blue 0,1% dan didiamkan selama kurang lebih 10-20 detik. Setelah itu, bilas dengan aquades lalu dikeringkan di rak pengeringan. Setelah kering, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali menggunakan minyak imersi. Pemeriksaan smear atau hapusan dahak pada penderita tuberkulosis atau TBC merupakan salah satu pemeriksaan yang bisa disebut dengan bacillus tahan asam, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi pada sampel apakah ada Mycobacterium tuberculosis pada sampel yang akan diperiksa. Hasil pemeriksaan dibagi menjadi 2, di mana hasil positif dan negatif. Hasil positif ini dibagi menjadi 4, di mana meragukan ini ditemukan antara 1-9 BTA pada 100 lapang pandang mikroskop, positif 1, positif 2, dan positif 3, di mana hasil positif ini menunjukkan bahwa dalam sampel yang diperiksa terdapat Mycobacterium tuberculosis. Di beberapa kasus juga ditemukan hasil TBC negatif, di mana TBC ini tidak menyerang paru-paru dan ditemukan hanya sedikit Mycobacterium pada sampel yang diperiksa. Metode smear memiliki beberapa kelebihan dalam deteksi tuberkulosis. Yang pertama, yaitu metode ini memiliki proses pemeriksaan yang cepat sehingga hasilnya dapat diperoleh dalam waktu singkat, di mana ini dapat memungkinkan penanganan pasien dilakukan secara segera. Yang kedua, yaitu biayanya relatif rendah dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks, sehingga dapat diterapkan di fasilitas kesehatan dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, metode ini efektif dalam mengidentifikasi pasien dengan jumlah bakteri yang tinggi yang berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain. Yang keempat, metode smear telah direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai standar diagnosis awal tuberkulosis. Dan yang terakhir, metode ini juga digunakan untuk memantau keberhasilan pengobatan, sehingga tenaga medis itu dapat menilai apakah pasien ini sudah sembuh atau memerlukan terapi yang lanjutan. Teknik smear dengan langsung mengambil dahak untuk diperiksa di mikroskop memang cepat dan murah, sehingga banyak dipakai terutama di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Namun, cara ini tidak selalu bisa mendeteksi bakteri TBC jika jumlah bakteri sedikit di dahak pasien. Kondisi ini umum terjadi pada pasien dengan infeksi ringan, pada anak-anak, atau orang dengan HIV yang dengan jumlah bakterinya yang rendah. Karena sensitivitas yang rendah, hasil pemeriksaan smear bisa jadi negatif walaupun pasien dengan sebenarnya terkena TBC. Hal ini dapat menunda diagnosis dan pengobatan sehingga penyakit bisa terus menyebar dan memburuk. Teknik smear langsung tidak mengolah dahak sebelum diperiksa. Jadi, partikel dalam dahak itu seperti lendir dan kotoran bisa mengganggu dan menutupi bakteri, membuatnya sulit terlihat pada mikroskop. Salah satu cara untuk meningkatkan sensitivitas adalah dengan teknik konsentrasi dahak, yang dimana dahak tersebut diolah dengan bahan kimia dan memutar centrifuge untuk mengumpulkan bakteri agar lebih mudah dideteksi. Namun, teknik ini membutuhkan alat khusus, tenaga yang terlatih, waktu lebih lama, dan fasilitas keamanan yang memadai, sehingga tidak selalu tersedia di semua laboratorium. Nah, karena alasan tersebut, banyak laboratorium di negara yang berkembang masih menggunakan teknik smear langsung yang memiliki keterbatasan, walaupun teknik konsentrasi ini bisa meningkatkan sensitivitas sekitar 12%. Kesimpulan dari kekurangan teknik smear untuk mendeteksi penyakit TBC ini ialah teknik smear langsung itu cepat dan hemat biaya, namun kurang akurat untuk kasus dengan sedikit bakteri dan ada risiko hasil negatif yang palsu, sehingga teknik konsentrasi dahak ini lebih akurat tapi butuh fasilitas dan biaya tambahan yang terkadang sulit dipenuhi di tempat dengan sumber daya yang terbatas.